Lobster merah itu sangat mudah sekali dijumpai di toko akuarium, karena lobster ini termasuk sangat indah dan banyak disukai orang untuk dipelihara di akuarium mereka. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar channel saya ini tentang bagaimana sih lobster merah ini kawin, berapa lama dia bertelur, dan berapa lama telur itu akan menetas. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi lobster merah ini akan mulai kawin ketika umurnya itu sudah sekitar 5-6 bulan. Ketika sudah umur segitu, nanti si jantan dan si betina itu sudah matang gonat dan siap untuk kawin. Cara kawinnya itu unik. Dia akan berpelukan saat kawin, seperti manusia. Nanti si jantan itu capitnya akan mencapit si betina, sehingga dia nanti akan seperti posisi berpelukan, saling menyamping. Waktu dia kawin itu bisa sekitar 15 menit sampai 1 jam. Jadi bisa sampai lama sekali dia proses kawinnya. Setelah dia kawin dan si betina dilepaskan, betina tidak akan langsung bertelur. Jadi betina baru akan bertelur sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kemudian. 2 minggu sampai 1 bulan setelah kawin. Jadi kadang-kadang kita itu penasaran, sudah kawin kok nggak bertelur-bertelur, kok lama sekali telurnya tidak keluar. Nah, memang prosesnya seperti itu. Jadi setelah dia kawin, si betina itu nanti akan membentuk telur dulu di dalam tubuhnya. Jadi setelah telur itu terbentuk, proses pembentukan telur itu butuh waktu. Si betina juga perlu makan yang banyak supaya dia bisa membentuk telur yang bagus dan berkualitas. Ketika telur itu sudah dibentuk di dalam tubuhnya, baru kemudian nanti akan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dan ditempelkan di bawah perutnya. Kemudian setelah telur itu ditempelkan di bawah perutnya, si betina itu kan nanti akan menjaga telur-telur itu sampai menetas di bawah perutnya. Ketika betina itu menjaga telur, dia akan puasa, tidak makan sampai telur-telur itu menetas. Dan telur itu akan menetas dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi selama 3 minggu itu si betina akan puasa, menjaga telur-telurnya dengan berpuasa sampai telur itu menetas. 3 minggu kemudian telur itu nanti akan menetas menjadi lobster-lobster kecil yang masih menempel di tubuh induknya, di tubuh si betina. Anak-anak yang sudah menetas ini nanti akan masih tetap menempel sampai beberapa hari. Nanti si betina, si induk ini nanti akan sedikit demi sedikit menggerakkan tubuhnya dengan cepat supaya anak-anaknya ini mau lepas dari tubuh si betina. Berdasarkan pengalaman saya, kadang dibutuhkan sampai 3 hari, bahkan bisa lebih, bagi si betina untuk melepaskan semua anak yang sudah menetas. Kadang-kadang anak-anaknya itu tidak mau lepas, jadi si betina itu perlu meloncat ke sana kemari, meluncur ke sana kemari supaya anak-anaknya itu mau lepas dari tubuh betina itu. Kalau berdasarkan pengalaman saya, itu kalau airnya itu bagus, airnya itu jernih, kualitasnya bagus, anak-anaknya itu akan lebih cepat lepas. Tapi kalau airnya itu buruk, mungkin kotor, kandungan amonianya itu tinggi, nanti anak-anaknya itu jadi menempel terus di tubuh betina, tidak mau lepas. Itu pengalaman saya sendiri karena saya memelihara lobster itu sudah lama. Nah, lobster-lobster yang sudah melepaskan diri dari tubuh si induk ini, nanti kemudian dia sudah hidup sendiri, hidup mandiri, tidak tergantung kepada induknya lagi. Pertumbuhan anak-anak lobster ini itu lumayan cepat. Kalau makanannya bagus, itu lumayan cepat. Makanannya saya beri pelet yang tenggelam, dan dalam waktu 1 bulan itu ukurannya sudah sekitar ini, sebesar uang 500 perak. Jadi lumayan cepat pertumbuhannya. Ketika masih kecil itu pertumbuhannya sangat cepat, tapi nanti kalau sudah dewasa baru pertumbuhannya nanti akan melambat.
Dan jumlah telur yang dikeluarkan oleh betina itu bisa berkisar dari 200 sampai 900 butir, tergantung dari ukuran si betina. Kalau dia baru pertama bertelur, ya masih sedikit, mungkin sekitar 200. Tapi kalau dia sudah semakin besar, nanti jumlah telur yang akan dikeluarkannya akan semakin banyak. Dan juga jumlah telur yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh makanan yang dia makan. Kalau dia makan makanan yang banyak, yang bergizi, banyak kandungan proteinnya, nanti telurnya akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Tapi kalau dia itu tidak memperoleh makanan yang cukup, nanti telurnya itu bisa sedikit, bahkan bisa di bawah 200, bahkan bisa juga di bawah 100, sangat sedikit itu bisa. Tapi kalau makanannya bergizi, telurnya bisa sangat banyak sekali. Itu adalah proses reproduksi lobster merah, mulai dari kawin sampai anak-anaknya itu menetas, itu butuh waktu yang cukup lama.